Ini adalah hasil dari lapis kain yang sudah selesai dibordir, kemudian ditempelkan ke kain brokat atau kain kebayanya. Di sini boleh menggunakan kebaya mini ataupun kebaya panjang yang menggunakan resleting atau kancing belakang. Saya mulai dengan pembuatan pola lapis kain di kertas polanya. Pertama, dari garis lingkar dadanya ini saya naikkan 2 cm, titiknya di sini. Kemudian dari garis lingkar dadanya ini ke ketiak saya naikkan 6 cm. Ini adalah garis untuk bagian depan dadanya. Jadi bentuknya dibuat melengkung seperti ini. Untuk ketinggian lapis boleh diatur. Jadi ini ukuran standarnya aja untuk saya ya. Kemudian untuk bagian bawahnya, dari garis lingkar dada ini saya turunkan 34 cm. Ini juga tergantung orangnya. Kalau orangnya pendek boleh dikurangi, orangnya panjang ataupun sudah tua boleh dipanjangkan lagi lapisnya. Kemudian ini saya garisin. Ini adalah batas lapis untuk bagian bawah. Jadi di sini saya namain dulu lapis atas dan ini batas lapis bagian bawah. Ini adalah lapis kainnya nanti untuk pola depan. Kemudian lanjut ke bagian pola belakangnya. Seperti tadi juga, saya mulai dari garis lingkar dada. Di sini saya naikkan 1 cm. Kemudian dari garis lingkar dada ke bagian ketiak ya, saya naikkan 6 cm. Saya bentuk melengkung seperti ini. Nah, berlawanan dengan bentuk yang tadi, melengkungnya ke atas, ini melengkungnya ke bawah. Untuk bagian bawahnya, sama seperti pola depan tadi, di sini saya turunkan 34 cm juga untuk batas lapis bagian bawah, bagian belakang. Jadi supaya depan dan belakangnya bisa sama nantinya. Ini adalah batas lapis bagian atas untuk pola belakang, ini lapis bawah untuk bagian belakang kebayanya. Nah, setelah selesai dibuat di kertas pola, lanjut ke lapis kainnya. Di sini saya sudah siapkan kain velvet ukuran 50 cm. Kemudian saya ambil bagian pinggiran kainnya seperti ini. Setelah bagian atas dan bawahnya rata, saya letakkan pola bagian belakang di atasnya. Nah, di bagian polanya ini yang bagian bawah saya lipat supaya nanti lebih jelas menandainya. Kemudian saya letakkan di sini dengan jarak 2 cm dari sisi kain. Nah, ini adalah batas kainnya. Nah, untuk bagian sisinya ini saya kasih jarak kira-kira 2 cm karena banyak lubang-lubangnya. Jadi, kalau bisa hindari batas kainnya itu mengenai bagian lubang-lubang dari sisi kainnya. Karena biasanya itu akan kelihatan nantinya dari luar. Jadi, kalau bisa jangan kena bagian lubang-lubang dari sisi kainnya tadi untuk bagian slatingnya. Untuk bagian atasnya ini, dari ujung tertinggi ini saya naikkan kira-kira 2 cm. Kira-kira batasnya di sini. Nah, dilipat saja supaya lebih mudah nanti dalam proses pengguntingannya. Nah, dilipat seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya gunting. Ini bagian sisinya saya buat jaraknya 4 cm karena saya akan menjahit dengan sistem stick balik nantinya di kain ini. Ini saya gunting lurus sampai ke atas. Untuk bagian atasnya, ini saya naikkan kira-kira setengah cm dari lipatan kertasnya. Digunting sampai putus seperti ini. Untuk bagian pola belakangnya sudah selesai digunting. Sekarang ini akan saya radar dulu. Di sini radarnya yang saya gunakan adalah radar bagian luar yang mengkilat untuk menandai bagian bordir lapis bawahnya. Jadi caranya bagian luarnya yang ditandai seperti ini.
Nah, kalau dibuka dia gambarnya jadi begini ya. Ini dia. Inilah yang akan dibordir nantinya. Untuk bagian atasnya juga ditandai. Gunakan cara yang sama seperti tadi. Jadi bagian radarnya itu ada di luar lapis kain. Jadi caranya bagian yang mengkilat dari karbonnya berada di luar lapis kainnya. Seperti ini. Oke, ditandai mengikuti pola yang sudah digariskan tadi. Nah, ini adalah gambarnya tadi. Udah ditandai di lapis kainnya. Lanjut ke bagian dalamnya. Saya mulai dengan bagian resletingnya. Saya radar seperti biasa, mengikuti garis polanya. Kemudian lanjut ke bagian kupnatnya. Jadi yang membedakan di sini cuman bagian bordirannya aja. Untuk bagian bordirannya di radar bagian luar lapis kain. Yang lainnya di radar seperti biasa, di radar bagian dalamnya. Sekarang lanjut ke bagian sisinya. Ini dirapikan dulu, kemudian di radar. Setelah selesai, pentulnya dibuka. Ini adalah garis bordir untuk bagian atas dan bagian bawah. Lapis kain ini sudah siap untuk dibordir. Ini adalah lapis kain untuk bagian belakang. Nah, selanjutnya saya akan membuat lapis kain untuk bagian depan. Sisa lapis kain bagian belakang tadi lipat 2. Kemudian di kertas polanya dibuat hal yang sama seperti pola bagian belakang tadi. Bagian lapis bawahnya dilipat. Nah, yang ini sisanya juga dilipat. Lalu diletakkan di lapis kainnya. Ini jaraknya 2 cm. Kemudian ini juga perhatikan 4 cm ya untuk sisa kainnya. Nah, ini tetap seperti tadi, tetap 2 cm. Naikkan dia dari ujung tertinggi, lipat, kemudian setelah semua pas, ini dipentulin. Jadi prosesnya hampir sama dengan pola belakang tadi. Jadi di sini saya lupa ya, langsung saya tandai ya. Ini bagian bawahnya. Nah, di sini langsung saya tandai bagian bawah lapisnya yang mau dibordir itu. Seharusnya ini digunting dulu. Seperti tadi digunting. Ini jaraknya tetap 4 cm. Ini digunting sampai ke atas juga. Setelah selesai, baru di radar. Tadi bagian bawahnya udah duluan ya saya kerjakan. Jadi ini tinggal mengerjakan bagian atasnya aja. Lanjut di radar bagian dalamnya juga. Untuk caranya hampir sama ya, depan belakang. Tinggal mengikuti polanya aja. Bagi saya untuk bagian kupnat ini sangat penting ya dibuat batasannya atas dan bawah, karena kalau dia dipakai nanti panjang pendek itu akan mempengaruhi penampilan dari baju kebayanya. Nah, ini lanjut ke bagian sisinya. Nah, setelah bagian sisi masuk ke bagian tangannya. Setelah bagian tangannya ini selesai, ini polanya sudah selesai.
Kalau udah selesai, pentulnya dibuka dan hasilnya seperti ini. Ini adalah lapis kain bagian depan. Nah, di sini nggak kena radar ya, jadi harus ditandai dulu supaya nanti saat membordirnya tidak bingung. Ini lapis kain bagian depannya sudah selesai, ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Nah, semua lapis bagian depan dan belakangnya ini sudah siap diantar ke tukang bordir, ataupun teman-teman bisa bordir sendiri. Ini hasilnya. Untuk cara pembuatannya, kalau teman-teman jahit sendiri boleh dicek di channel ini. Setelah dirapikan, lapis kainnya disatukan dengan kain kebayanya, lalu dijahit. Hasilnya kira-kira seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.